Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 117, Gugup. Selama berada di jalan menuju ke rumah ibunya, Rangga tidak banyak berbicara. Apakah aku termasuk ke dalam golongan anak durhaka karena belum bisa ikhlas untuk menerima keberadaan ibuku? Hanya pertanyaan ini yang memenuhi pikirannya. Dipandangnya keluar jendela dan melihat keindahan kota Semarang. Aku lupa tanya ke Pipi, adik aku, cewek atau cowok, umurnya berapa? Rangga kembali bersemangat kita mengingat bahwa ia memiliki adik. Bang Rangga, panggil Zidan. Iya, Rangga mutar kepalanya ke belakang dan memandang Zidan. Bila abang belum siap untuk bertemu dengan ibu abang, nanti biar kami yang turun. Abang tunggu saja di mobil, usul muda bocah tampan tersebut. Nanti kami akan berikan informasi dari dalam. Bila abang sudah siap, baru turun. Tapi bila tidak siap, berpura tidur saja, saran Al-Ghazali. Rangga diam ketika mendengar usulan dari kedua pemuda tersebut. Gilanya pesan masuk dari Zainab. Dengan sangat cepat dibukanya pesan tersebut. Abang jangan kabur, kata Mimi sudah dekat. Rangga menelan air ludahnya. Bisa-bisa ia ditertawakan oleh Zainab bila mendengar ide diberikan oleh Al dan Zidan. Oke adik sayang, balasnya. Gimana bang, jangan kelamaan mikir, nanti keburu sampai, desak Zidan. Dasar anak kecil, ejar Rangga. Dipandang Zidan dan Al secara bergantian. Apa kata dunia bila Bribtu Rangga Habibi melarikan diri ketika bertemu dengan ibu kandungnya? Hahaha, kedua anak remaja itu tertawa ngakak. Meskipun aku anak kecil, tapi nanti bakal jadi abang ipar. Abang, Zidan tertawa lepas. Tidak terbayangkan olehnya bila Rangga harus memanggilnya abang. Rangga tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar jawaban dari bocil tersebut. Aku tidak ingin berangan-angan, karena sebelum berangan-angan saja rasanya aku sudah bisa membayangkan. Al-Ghazali melipatkan tangannya ke dadanya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Rangga hanya diam dengan fokus ke depan. Bila sudah seperti ini, diam lebih baik. Sebentar duduk, sebentar berdiri. Bilanya keluar rumah dan masuk lagi. Yulia sedikit tersenyum ketika suaminya memandang dengan kening berkerut. Duduk saja di sini. Kalau mereka datang, kita pasti akan melihatnya. Haris menepuk sofa yang berada di sebelahnya. Iya mas, Yulia kemudian duduk di sebelah suaminya dan melihat ponsel yang berada di atas meja dan membukanya. Diletakkannya lagi setelah tidak melihat pesan yang masuk dari ajudan Habibi. Kalau mama gugup seperti ini, Kia jadi ikutan gugup. Zaskia memandang mamanya. Suatu mama berjumpa dengan abang. Umurnya 5 tahun. Sekarang umurnya sudah 24 tahun. Itu artinya, mama tidak berjumpa dengannya sudah 19 tahun. Yulia tidak bisa menutupi rasa gugup dan rasa rindunya. Zaskia memahami seperti apa perasaan mamanya. Ia hanya diam tanpa bertanya lagi. Mas, nanti kalau keluarga Pak Habibie dan Dokter Arumi datang, Mas ke dalam dulu ya. Kalau aku sudah panggil untuk keluar, baru Mas keluar. Zaskia juga. Yulia memandang Haris dan juga putrinya. Ia begitu sangat takut bila seandainya pertemuan bersama dengan Rangga tidak seperti yang diimpikannya. Bagaimana bila nanti ketika bertemu, putranya akan marah kepadanya? Yulia tidak ingin bila suami dan juga putrinya melihat itu. Seperti apapun nanti kemarahan yang akan diberikan oleh putranya akan diterimanya, karena ia sangat menyadari akan semua kesalahannya yang lepas tanggung jawab setelah melahirkan anak laki-laki tersebut. Iya, jawab Haris dengan tersenyum. Yulia merasa sangat gugup, digenggamnya tangan suaminya dengan erat.
Apa mungkin nggak jadi ya mas? Tanyanya kemudian. Pasti jadilah, Ibu Haris. Pria itu tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Jantungnya seakan mau lepas dari tempatnya ketika mobil berwarna hitam yang masuk ke pekarangan rumahnya. Yulia langsung berlari keluar dan menyambut tamu agung yang datang ke rumahnya. Air matanya menetes ketika melihat Bibi dan Arumi yang turun dari dalam mobil. Tatapan matanya beralih ke arah gadis berparas cantik yang diyakininya anak Arumi. Dokter Arumi, Yulia memanggil nama wanita yang dulu pernah bertemu dengannya. Arumi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Senang sekali bisa bertemu lagi sama Mbak Yulia, sapanya. Ia kemudian menempelkan pipi kiri dan pipi kanannya di pipi wanita yang dikunjunginya tersebut. Yulia begitu sangat senang saat mendapat sapaan hangat dari Arumi. Dokter Arumi masih sangat cantik, sama seperti dulu, pujinya. Mbak Yulia juga sangat cantik sekarang, tidak seperti yang dulu. Arumi tertawa kecil. Jujur saja wanita ini dilihatnya jauh lebih cantik daripada wanita yang dulu dilihatnya di rumah sakit. Yulia tertawa ketika mendengar candaan dari Dokter Arumi. Waktu bertemu di rumah sakit, saya lagi babak belur. Bagaimana keadaan Mbak Yulia? Sehat? Tanya Arumi. Sangat sehat. Dokter Arumi, bagaimana kondisinya? Yulia balik bertanya. Alhamdulillah, sehat. Yulia memandang ke arah jalan dan tidak melihat mobil yang datang. Ada rasa kecewa ketika tidak melihat putranya yang selalu dirindukannya siang dan malam. Apakah Rangga menolak untuk bertemu dengannya? Namun bibirnya begitu sangat sulit untuk menanyakan hal tersebut. Pak Habibi, Yulia menyapa pria yang berdiri di samping Arumi. Habibi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa kabar Ibu Yulia? Tanyanya. Alhamdulillah, baik Pak Habibi. Terima kasih atas jasa Pak Habibi. Karena Pak Habibi, saya bisa seperti ini, ucapnya, dengan air mata yang menetes. Selama puluhan tahun, ia ingin mengucapkan kata terima kasih secara langsung, dan baru saat ini bisa terucap di depan orang yang sudah berjasa menyelamatkan hidupnya. Saya sangat senang melihat kehidupan Ibu Yulia sekarang. Saya senang melihat perubahan ini, ujar Habibi. Saya tidak pernah bisa membayangkan bila seandainya saya tidak bertemu dengan Dokter Arumi dan juga Pak Habibi. Air matanya menetes saat mengungkapkan rasa isi hatinya. Kita dipertemukan karena jodoh. Maaf karena kami baru bisa datang sekarang. Arumi tersenyum. Yulia menangis dan memeluk Arumi dengan erat. Tidak apa-apa Dokter Arumi. Dokter Arumi dan Pak Habibi bisa datang ke sini saja sudah membuat saya sangat senang. Yulia menangis hingga terisak. Mbak Yulia, jangan nangis lagi. Kita datang ke sini bukan tujuan untuk membuat Mbak Yulia merasa sedih, imbuh Arumi. Yulia menahan suara tangisnya. Dipandangnya gadis cantik yang berdiri di samping Arumi. Apa ini anak Dokter Arumi? Tanyanya. Iya, ini Zainab, yang waktu itu saya hamil, jelas Arumi. Sangat cantik sekali, pujinya. Ia begitu sangat terkesima ketika melihat kecantikan gadis belia tersebut. Ya jelas dong, Mimin cantik, anaknya pasti lebih cantik, jawabnya dengan tersenyum. Pipinya juga ganteng, Habi ikutan narsis. Hahaha, bila pipi dan Miminnya cantik dan tampan, sudah pasti anak-anaknya juga. Sepertinya ini murni faktor keturunan ya Dokter Arumi. Yulia sudah mulai akrab dan sedikit rileks mendengar candaan suami istri tersebut. Zainab hanya tersenyum ketika mendengar pujian dari Ibu Rangga. Nama aku Zainab Tante. Zainab menyalami tangan Yulia dan mencium punggung tangan wanita tersebut dengan sangat sopan. Kalau dijadiin menantu, kira-kira ini masuk kategori sudah dikasih hati, malah minta jantung, enggak ya? Yulia mengusap pipi Zainab. Zainab tersenyum malu saat mendengar ucapan wanita bercantik tersebut. Parah saja barang gak tampan, ternyata ibu sangat cantik, batinnya. Arumi dan Habibi hanya tersenyum saat mendengar perkataan Yulia. Safira mana? Apa tidak ikut? Tanya Yulia.
Safira lagi hamil, jadi tidak bisa ikut. Maklum lagi hamil muda. Dia titip salam untuk Mbak Yulia, jelas Arumi. Yulia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Matanya masih memandang ke arah jalan dan menunggu apakah masih ada yang akan datang. Apa Rangga tidak jadi ikut? Tanyanya kemudian. Ia sudah tidak sabar menunggu jawaban dari pertanyaannya. Jadi, tadi mobil kami lebih dulu daripada mobilnya. Dia ketinggalan di belakang. Arumi tersenyum. Dua bodyguard yang diberikannya untuk menjaga Rangga seperti tidak bisa dipercaya. Coba ain telepon ya Mi, ucap Zainab. Iya, coba tanya, sudah sampai di mana? Jawab Arumi. Ia takut putra angkatnya malah memilih nongkrong di tempat yang lain. Zainab batalkan niatnya ketika melihat mobil hitam menaiki Rangga bersama dengan Zidan dan juga Al masuk ke halaman rumah milik Yulia. Itu mereka, Arumi tersenyum. Jantungnya berdegup dengan hebatnya ketika mana mobil yang berhenti tersebut. Ia sudah tidak sabar untuk menunggu pria yang keluar dari dalam mobil. Pintu mobil bagian belakang terbuka dan lihatnya pria yang keluar dari dalam mobil. Ia tidak yakin bahwa pemuda itu putranya, karena lihatnya yang turun dari mobil itu masih remaja. Begitu juga yang satunya tampak bukan orang Indonesia. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.